Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal untuk UTS semester ganjil untuk tahun 2020-2021 yang dimana setiap soalnya formatnya sama. Yang pertama kita harus punya dulu file yang sudah diberikan oleh atau yang sudah di-share oleh pihak kurikulum, yang dimana nama filenya itu adalah format soal. Nah, format soal ini harus kita punya dulu. Terus kita jangan dulu membuka format soal ini terlebih dahulu, mendingan kita gandakan dulu agar jika terjadi masalah atau rusak filenya, file yang aslinya tidak rusak juga gitu. Pertama klik kanan filenya, format soal ini, kemudian kita copy, kemudian klik kanan di folder yang sama, kemudian kita klik paste. Nah, kita rename terlebih dahulu nama file untuk soal, misal namanya adalah soal matematika kelas 10. Ini contoh saja. Min Bapak siapa misalkan, atau Pak Genta, enter. Nah, ini adalah file yang akan dikirim ke pihak kurikulum atau ke Pak Wibi. Oke. Kita klik dua kali. Jadi ada dua file di sini. Yang pertama format soal yang aslinya. Bila terjadi masalah di file yang ini, kita bisa gandakan lagi file yang masternya. Kita edit yang soal matematika kelas 10. Contoh ini namanya. Gitu. Klik dua kali. Sehingga akan muncul format soal seperti ini. Ini soal sudah ada. Ini contoh soalnya. Ini pakai yang PPKN. Nah, kita delete saja. Delete-nya, untuk mendelete, ini kalau kita blok, jangan sampai dengan spasinya. Jadi, mundur satu spasi ke belakang. Nah, sampai titiknya. Jadi, jangan sampai full. Nah, sampai sini, kemudian kita delete. Nah, berikutnya adalah kita buka file atau yang ininya juga sekalian dihapus jawabannya. Delete, kemudian answernya jawabannya E di sini. Nah, formatnya seperti ini format kosongnya. Jangan dihapus untuk multiple choice-nya, kemudian yang ke bawahnya. Pertama kita buka, nah berikutnya adalah kita buka file soal yang telah ada. Misal, saya contohkan di sini yang tahun kemarin, kelas 10 ada matematika yang mana aja sih bebas gitu. Contoh misalkan yang saya buka itu yang matematika di sini, pilihan ganda misal. Karena soal matematika lebih sulit untuk dimasukkan ke dalam program. Ini yang biasa dulu. Contoh ini adalah soal matematika. Caranya kita kopikan, contoh yang paling mudah yang ini. Kopikan dari awal sampai akhir untuk soal dulu. Jadi nggak langsung ke jawabannya. Sampai dengan titik. Jadi tidak di bawah yang spasinya yang terakhirnya. Sampai dengan titik. Kemudian kita copy, klik kanan, copy. Berikutnya masukkan ke file soal yang tadi. Di sini, klik kanan, paste. Nah, satu. Kemudian jawabannya juga sama. Di sini, kalau masih belum terbiasa dengan Word, mungkin ya, baiknya mungkin satu-satu. Ingat, untuk pengkopian atau pemblokiran jangan dengan spasinya. Jadi cukup sampai dengan teks terakhir saja. Klik kanan, copy, masuk lagi ke sini, klik kanan, paste. Seperti itu. Atau bisa juga sebenarnya empat ininya kita coba. Copy, klik kanan, paste. Cuma seperti ini.
Nah, gimana caranya supaya jawabannya tidak seperti ini? Contoh, ya ini kita drag, jadi kacau ya. Ctrl Z, nah itu agak sulit juga kalau misalkan kita semuanya gitu. Mendingan kita buat satu persatu saja. Jadi di copy satu-satu supaya tidak terjadi error ke filenya gitu. Ctrl C, Ctrl V. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, pengkopian tidak dengan spasinya yang terakhir. Jadi memblokir dari awal teks sampai dengan akhir teks, tidak dengan spasinya. Copy yang E. Nah, seperti ini. Dan kemudian ini ANS itu jawabannya dari soal yang di atas ini. Seperti contoh di sini nomor 4, berarti ada kunci jawabannya. Untuk nomor 4 itu adalah D. Oh, berarti kita masukkan untuk kunci jawabannya adalah D. D-nya juga jangan D besar tapi D kecil sesuai dengan jawaban ini. Itu contoh cara membuat atau memasukkan soal formatnya yang normal, yang biasa. Gimana dengan rumus? Nah, untuk rumus-rumus biasanya di soal itu sudah dibuatkan ada question editor untuk yang matematika. Nah, yang seperti ini. Kalau yang ini jawabannya sama juga. Jadi contoh misalkan kita blok, kemudian masukkan ke nomor 2 sampai muncul seperti ini. Jawabannya di blok juga. Kalau rumus itu di bloknya mendingan dari akhir ke awal. Atau bisa juga dari awal ke akhir. Nah, seperti ini. Nah, gini aja. Kita coba. Nah, copy yang B sampai sini. Copy juga. Terus yang C. Untuk yang D. Untuk yang E terakhir. Jadi untuk rumus juga bisa langsung di copy paste. Nah, kalau yang kayak barusan, nah ini berarti dengan spasinya itu di copy. Nah, jawabannya adalah ini untuk nomor 11. Berarti jawaban nomor 11 E katanya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan ada gambar. Di sini ada gambar. Oh, nggak ada. Kita cari soal yang ada gambarnya. Misal fisika. Nah, ini fisika ada gambarnya. Oh, ada tabel. Gimana cara memasukkan tabel atau gambar ke format soal yang akan dibuat? Nah, soalnya ada seperti ini. Perhatikan tabel berikut ini. Kita copy, tidak dengan spasinya. Kemudian masukkan ke sini. Habis dari sini langsung di enter 2 kali. Nah, enter 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin supaya ada spasi di sini. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini kita masukkan tabelnya dan soalnya. Boleh 3 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik copy. Cara mengcopy tabel itu biasanya kalau kita arahkan kursornya itu ke pojok kanan atas, ke kiri atas,
itu ada tanda plus. Klik untuk memblokir seluruh tabel, isi tabel di sini. Kemudian klik kanan di yang tanda tadi, kemudian klik copy. Jadi sekali lagi, untuk memblokir ini kita arahkan ke pojok kiri atas dan di sana ada tanda plus. Kemudian klik kanan atau klik satu kali dulu sehingga terblokir semuanya, kemudian klik kanan dan pilih copy. Kemudian masukkan ke format ini dan klik kanan, klik paste atau kontrol sehingga muncul tampilan seperti ini atau sudah tercopy seperti ini. Berikutnya kita lanjutkan pengkopian untuk dari tabel di atas. Nah, ini soalnya. Jangan sampai dengan spasinya, klik kanan, copy, terus paste juga. Klik kanan, paste. Nah, di sini jangan pakai spasi. Dirapatkan dengan tabel. Jadi setiap soal kemudian langsung ke tabelnya. Untuk jawaban. Ini jawabannya 1, 2, 3, 4, 2, dan 3. Nah, kalau kayak gini nggak perlu di copy paste. Langsung saja 1, 2, 3, 4, dan jawaban terakhir 2 dan 3. 2 dan 3. Jawaban untuk ini nomor 3. Kunci jawabannya nomor 3 tuh C. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 4. Itu untuk tabel. Bagaimana kalau misalkan cara memasukkan soalnya itu ada gambar. Gambar kita coba di soal fisika ada gambar. Nah, ini seperti ini. Gambarnya seperti ini. Sama seperti yang memasukkan tabel seperti tadi. Kita klik atau kita copy, perhatikan gambar berikut ini. Diklik kanan, copy, kemudian masukkan ke soalnya. Klik kanan di sini. Kemudian paste. Enter 3 kali. 1, 2, 3. Kursornya diarahkan lagi ke atas. Nah, ini akan ada 2 spasi. Kita pilih yang paling atas. Kemudian copy gambarnya. Sama seperti biasa, klik kanan, copy. Nah, ini klik kanan, copy. Kemudian paste di soal yang baru, di format soal yang baru. Nah, seperti ini. Kemudian enter 1 kali dan kita masukkan soalnya. Klik kanan, copy, masukkan, klik kanan, paste. Nah, ini juga spasinya dihilangkan. Jawabannya sama seperti tadi, di copy paste. Satu-satu aja supaya lebih aman. Itu untuk A. Untuk B. Ini untuk C. Ini untuk D, Ctrl C, kemudian ini Ctrl V. Jadi sekali lagi, spasi tidak boleh ke bawah pada saat mengcopy. Jadi di blok, nggak dengan spasinya, tapi mundur 1 langkah atau 1 spasi. Klik kanan copy, masuk ke soal, klik kanan, paste. Dan jawabannya nomor 4, nomor 4 kunci jawabannya apa nih? Nomor 40. C katanya jawabannya. Oke, di sini tulis C. Seperti itu mungkin untuk soal yang ada gambarnya. Begitu pula untuk kalau misalkan ada jawaban ada gambar di jawaban seperti itu. Nah, ini bentuk soal yang biasa, kemudian ini biasa juga. Kemudian ada tabelnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Gimana kalau misalkan Al-Quran?
atau bahasa Arab. Di sini ada nggak? Sama, biasanya ini berbentuk gambar, sama seperti itu. Jadi tinggal copy soalnya, masukkan ke sini, di sini paste. Nah, udah gitu enter 3 kali, ke atas 1 kali. Nah, ini soal ini, gambar ini berada di baris nomor 5 gitu, soal nomor 5. Kemudian kita cek artinya, langsung berarti ini adalah soal dari bahasa Arab tersebut. Klik artinya, tinggal dimasukkan jawaban seperti apa, satu-satu. Kalau di copy semuanya itu biasanya suka formatnya jadi berubah, gitu, menyesuaikan format yang sebelumnya atau yang soal yang kita punya. Copy, blok, Ctrl C, kemudian klik Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, dan jawabannya disesuaikan. Nomor 23. 23 apa? Ada satu jawaban. Nah, nomor 23 jawabannya adalah A. Di sini answernya A, seperti itu. Itu bagaimana cara membuat soal untuk UTS semester ganjil untuk tahun 2020-2021. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin ini harus disimpan. File save, nggak perlu save as karena sudah tadi diberikan nama file ini. Jadi disimpan, di save aja atau diklik tanda disket ini. Sehingga yang dikirim nanti ke kurikulum itu file yang sudah dibuat ini. Seperti itu. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.